Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilfa Tasaniatus Sakina dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan tentang program enkripsi dan dekripsi yang merupakan tugas akhir semester saya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan programnya, di sini saya mau jelasin dulu nih apa itu enkripsi dan apa itu dekripsi. Nah, di sini ada enkripsi. Jadi, enkripsi itu adalah proses mengubah data asli atau pesan asli menjadi bentuk lain yang tidak bisa dibaca langsung oleh orang lain gitu. Jadi, tujuan enkripsi ini adalah untuk keamanan data supaya informasi itu tidak mudah dipahami jika jatuh ke tangan yang salah nih. Contohnya, aku mau ngasih pesan ke temen aku gitu. Jadi pesan aslinya itu hi gitu. Nah, saya enkripsi nih. Jadi berubah gitu. Yang tadinya hi jadi IBJ. Kenapa IBJ? Karena huruf ini, yang hi ini ngegeser satu huruf ke sebelahnya gitu. Jadi kayak yang H itu ngegeser jadi I. Nah, A itu jadi B. Sedangkan kalau I itu ngegeser lagi jadi J. Jadi yang sebelumnya itu hi jadi IBJ gitu. Nah, artinya itu pesan itu tuh masih ada guys, tapi bentuknya itu disamarin terlebih dahulu. Nah, terus di sini juga ada dekripsi. Nah, kalau dekripsi ini kebalikan dari enkripsi tadi. Jadi yaitu proses mengembalikan data yang sudah dienkripsi ke bentuk aslinya. Nah, dekripsi ini dilakukan agar pesan yang tadinya tersamar itu bisa dibaca kembali oleh pihak yang berhak gitu. Contohnya itu kan tadi itu dari hi jadi IBJ nih kalau enkripsi itu. Nah, kalau dekripsi itu dari IBJ jadi hi. Nah, gitu guys. Jadi, kesimpulannya itu kalau enkripsi itu untuk mengamankan pesan dengan cara mengubah bentuknya. Sedangkan dekripsi itu membuka kembali pesan ke bentuk semula. Gitu guys. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan programnya. Nah, di sini yang pertama itu ada recursive for loop. Nah, jadi recursive for loop ini ada di bagian paling atas. Nah, di situ kan ada fungsi nih, ubah teks. Nah, kita bayangin nih, ada barisan orang gitu. Orang pertama itu megang huruf H, dia proses huruf H itu hingga terubah jadi huruf yang terenkripsi. Nah, baru nih masuk ke orang yang kedua. Nah, dia itu ngubah huruf I, dia enkripsi lagi sampai huruf terakhir gitu. Nah, kalau misalnya huruf terenkripsinya itu udah sesuai dengan huruf awal, loopnya itu akan berhenti otomatis. Nah, terus kita masuk nih ke nested loop. Nah, kita kan udah punya huruf pertama ya. For itu kan muter 3 kali kan. Nah, karena huruf kita kan high gitu contohnya. Nah, pokoknya dia tuh muter huruf yang terenkripsinya itu sama huruf aslinya gitu. Sama nih kayak tadi yang udah dibilangin. Nah, loop kedua kita kan cuma muter 1 kali ya. Dan di dalam loop kita ada fungsi buat ngegeser hurufnya. Nah, fitur enkripsi saya tuh ngegeser satu huruf ke kanan. Misal nih, dari A digeser jadi B. Nah, itu fungsinya ada di loop kedua. Makanya, tadi itu ada loop for pertama yang muter sesuai jumlah huruf. Dan yang kedua itu muter sampai huruf yang kita proses itu digeser 1 kali ke kanan gitu. Nah, alur programnya itu kayak estafet gitu. Ada yang tahu nggak? Nah, gitulah pokoknya. Jadi, fungsi utamanya itu rekursif. Jadi, dia tuh pindah dari huruf 1 ke huruf 2 gitu. Hingga prosesnya itu selesai. Nah, di setiap huruf yang dia singgah ada nested loop yang bertugas untuk mengubah huruf itu dan menggeser huruf itu ke kanan 1 kali nih. Misal ya, contoh huruf aslinya itu A, B, C. Nah,
ketika estafetnya masuk huruf A gitu, huruf A itu diubah jadi B gitu. Nah, waktu kita estafetnya masuk huruf B jadi C gitu, estafetnya masuk C diubah lagi nih jadi D gitu. Nah, kayak gitu fungsi programnya itu kurang lebih. Dan di akhir outputnya itu ada print, jadi kita punya input hurufnya apa aja dan outputnya apa aja. Nah, basisnya itu ada di sini ya guys, ada di if, else, index sama dengan text length gitu. Nah, fungsinya itu sebagai rem darurat. Nah, jadi kalau misalnya posisi estafetnya udah sampai ujung teks programnya, kita bisa tahu nih kalau misalnya gak ada huruf lagi setelah itu. Jadi rekursifnya itu berhenti di situ dan gak ada error infinite loop gitu, supaya rekursifnya itu gak manggil lagi gitu, supaya outputnya tuh gak jadi error gitu semua, jadi gak akan kayak gitu. Nah, terus pakai apa tadi? Nah, pakai if index sama dengan text length. Nah, jadi secara bahasa Indonesianya itu ketika indeksnya sama dengan teks, maka berhenti loopnya gitu. Nah, gitu guys. Uh, Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.